Eh, pada siang hari ini pembahasan mengenai surat undangan dari DPR mengenai kesiapan PDAM dalam menghadapi kemarau dan evaluasi mengenai penyesuaian tarif. Ya. Jadi kalau di kita itu istilahnya bukan apa namanya kenaikan tarif Pak, tapi penyesuaian tarif. Jadi penyesuaian tarif ini Pak. Jadi kalau PDAM ini hanya hanya operator benar yang dapat dikatakan oleh Bang Ugni menjalankan saja. Jadi penyesuaian tarif ini didasari dari yang pertama adalah amanat undang-undang Pak. Amanat undang-undang, kemudian Permendagri 771 dan Permendagri 21 tahun 2020 mengenai penetapan penyesuaian tarif atas dan tarif bawah. Dan di Permendagri itu sudah diatur Pak, PDAM seluruh Indonesia dibatasi 3 tahun Pak, dari 2016 sampai 3 tahun berturut harus sudah mengusulkan FCR, Full Cost Recovery, karena berdasarkan hasil evaluasi di BPKP itu dari 100% yang ada di seluruh Indonesia 60%-nya mengalami kerugian. Nah artinya pemerintah pusat itu mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk segera melakukan adanya penyesuaian tarif dengan full cost recovery. Nah kenapa kalau kita tidak melaksanakan itu? Kalau PDAM di Indonesia tidak melaksanakan itu, maka PDAM seluruh yang belum melaksanakan itu akan di BUD-kan, akan dibulutkan atau akan digabung dengan PDAM yang terdekat. Nah itu sudah ada di aturan Permendagri-nya. Nah, jadi kenapa saya langsung segera untuk melakukan penyesuaian tarif? Karena dasarnya itu tadi Pak, kita sudah terlambat 1 tahun Pak, dari tahun 2016, Juli 2019. Jadi 2020 itu harus sudah laksana kemana harusnya Pak sebenarnya itu. Yang kedua, dengan adanya Permendagri 21/2020 mengenai penetapan penyesuaian tarif atas dan tarif bawah oleh provinsi. Jadi artinya daerah itu tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Jadi dasar penetapan tarif itu memang adanya di provinsi. Nah, jadi artinya ada kemarin itu Permendagri 70 dan 71 itu sekarang sudah dicabut Pak. Dicabut diganti dengan Permendagri 21 tahun 2020 mengenai perhitungan dan penetapan tarif atas dan tarif bawah. Nah itu Pak. Nah kemudian di dalam perhitungan itu, jadi provinsi tidak serta-merta menghitung sekian tarif PDAM itu. Jadi artinya provinsi bersama dengan Biro Ekonomi dan Biro Hukum, kemarin kita juga diundang Pak, diundang di provinsi Pak ya, diundang provinsi untuk melakukan perhitungan. Nah perhitungan itu dilakukan oleh BPKP Pak, BPKP provinsi. Jadi setelah hasil perhitungan BPKP provinsi, ternyata kita itu Pak untuk tarif bawahnya itu sebesar 4.476 dan tarif atasnya yaitu sebesar 12.132. Nah, iya, tarif bawahnya 4.476, tarif atasnya 12.132 ya kawan ya. Nah, ya. Nah ini Pak, ini adalah tarif atas dan tarif bawah kita Pak. Ini SK gubernurnya sudah ada Pak. Mungkin bisa dibagi Pak. Ya gitu sih, kalau ada langsung kita situ langsung belang langsung aja. Nah jadi di dalam perhitungan tarif atas dan tarif bawah kita ada pola perhitungannya Pak. Pola perhitungannya itu yang dihitung berdasarkan dari segi keuangannya PDAM se-Kalimantan Pak. Jadi artinya untuk 13 kabupaten kota itu bermacam-macam Pak tarif atas dan tarif bawahnya.
berbeda. Dan syukur alhamdulillah kita juga masih di bawah Pak, masih di bawah dari 13 kota yang ada di Kalsel, masih murah Pak. Ini ada yang sampai 7.000 Pak, 7.100 kayak Banjarmasin. Pak Patri, mohon izin. Ini kan kita sudah berpacu pada aturan yang ada itu, Iya. harga yang ada. Jadi yang saya mau nanya di sini, status PDAM kita, apakah masih Perusda atau sudah kita ke Seroda? Sedangkan kan kita masih masih menuju ke sana. Ya, betul, Jadi Pak. apakah kita sudah menggunakan itu atau masih kita menggunakan yang lama? Jadi gini Pak, terkait persen tarif itu tidak ada hubungannya dengan status tidak ada hubungannya. Mau Perumda mau Perseroda mengenai penyusunan tarif itu tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya Pak. Jadi kalau memang misalnya kita udah berubah ke arah Perseroda, ya kita tetapkan dengan tarif yang sudah ada berjalan ini Pak. Jadi tarif itu mau diberlakukan sebelum perubahan status maupun dilakukan setelah perubahan status itu nggak jadi masalah Pak. Yang sudah berjalan. Saya alhamdulillah kemarin dengan adanya SK Gubernur bahwasanya tarif kita itu di angka 4.406 untuk tarif bawah dan untuk tarif atas itu sebesar 12.000. Nah, dasar penetapan itu untuk tarif batas atas itu ditentukan juga Pak. Jadi penentuannya 4% dari UMK. 4% dari UMK. Jadi artinya perhitungan 12.000 dari mana? Perhitungannya 4% dari UMK. Jadi artinya di dalam penentuan tarif batas atas itu tidak boleh melebihi 4% dari UMK. Nah UMK kita ini kan Kota Baru ini kan 3.048.000 Pak. Kalau diambil 4%-nya berarti 121.951. Ya. Nah berarti apa? Ukurannya apa? Ukuran kemampuan membayar masyarakat akan air itu ukurannya 121 sebenarnya Pak. Per kubiknya itu. Kalau per kubiknya berarti 12.000 Pak sebenarnya yang harus kita tetapkan untuk batasan kemampuan masyarakat di dalam membayar air maksimal. Nah sekarang berapa yang ditetapkan PDAM Kota Baru? Dari ditetapkannya 4.476 oleh gubernur, kita pun kadang mau juga karena kita mempertimbangkan dari segi sosial ekonomi masyarakat Kota Baru. Kami juga sudah melakukan kajian dan perhitungan dan koordinasi ke bagian ekonomi di bagian hukum. Kalau kita terapkan di 4.476, bahaya Pak, kita bisa di demo kita sama masyarakat. Makanya saya dengan bagian ekonomi dan asisten kemarin mengambil jalan tengah Pak, jalan tengah supaya jangan bergejolak di masyarakat. Oke, kita terapkan sebesar 2.500. 2.500 itu apa? Masih di bawah harga pokok produksi kita Pak. Harga pokok produksi kita berapa? Di angka 4.700 Pak sebenarnya. Ibaratnya gini Pak, PDAM Kota Baru saat ini Pak mengolah banyunya itu 5.000 Pak, tapi dijual 1.000. Kayak mana untung kita Pak selama ini Pak seperti itu. Ibarat ngolah wadah Pak, wadah itu kita produksinya itu 2.000, dijual 500, rugi dong Pak. Nah, tapi di situ letak kehebatannya PDAM itu, masih bisa hidup kita, masih bisa hidup Pak. PDAM Kota Baru ini PDAM yang paling murah se-Indonesia Pak, bukan se-Kalimantan lagi. Bayangkan Rp1.000 Pak. Rp1.000 satu kubiknya ini dikalikan 10.000 aja bayar banyak itu masih bekerjakan kan. Anggap aja kita golongan rumah tangga A2 lah ibarat itu kan, itu di 1.200 berarti kan 12.000 aja Pak, ditambah beban tetap jadi 22.500 per 10 kubik. Nah perlu saya sampaikan tadi, kenapa ada pengaturan mengenai standar kebutuhan pokok masyarakat akan penggunaan air. Itu diatur Pak, diatur dalam rangka efisiensi sumber air kita. Kalau tidak diatur seperti itu, maka pelanggan akan jor-joran memakai banyu itu. Makanya diaturlah adalah adanya standar kebutuhan pokok penggunaan air baku. Diukurnya berapa? Jadi 60 liter per jiwa per hari. Nah itu apa yang disebutkan oleh Pak Ibu tadi. Jadi rata-rata pemakaian pelanggan itu ukuran seperti tadi Pak, 60 liter per jiwa per hari kali 30.
dikali berapa jiwa? 5 jiwa. Berarti kan sekitar 9 kubikan, Pak. 9 sampai 10 kubik. Nah, itu standar kebutuhan pokoknya itu. 10 kubik, Pak. Sekarang kan sekubik aja kan 1000 liter, Pak. Kalau kita konversi ke drum, itu 5 drum. 5 drum, Pak. Bayangkan aja pun sehari sekubik 5 drum tidak habis kira-kira, Pak. Kalau pemakaian normal aja. Nah, itu makanya ada perhitungan standar kebutuhan pokok air minum. Nah, kalau kelebihan dari standar itu hitungannya apa? Lalu masuklah ke progresif, Pak. Jadi tarifnya ada namanya blok konsumsi. Nah, blok konsumsi berarti sudah tidak standar lagi, makanya ada kenaikan, Pak, dari angka 2.500 menjadi 3.200. Itu namanya blok konsumsi. Semakin banyak lagi memakai, maka masuk blok ketiga di angka 3.900. Nah, itu. Ya, di atas 10 kubik itu sudah masuk tarif progresif. Nah, karena sudah melebihi dari 10 kubik tadi. Nah, itu tadi, Pak. Jadi artinya PDAM Kota Baru itu masih menerapkan tarif paling murah se-13 kota, Pak. Jadi kita masih di bawah harga pokok produksi dan masih di bawah yang ditetapkan oleh SK Gubernur mengenai penetapan tarif atas dan tarif bawah sebesar 4.476. Dan ini sangat relevan, Pak, untuk yang Kota Baru, karena dari bagian ekonomi dan bagian asisten kita juga sudah melakukan rapat, artinya kita ambil jalan tengah lah, jalan tengah. Sebenarnya kita harus 4.476, Pak, harusnya 4.476. Karena ini apa? Karena belum FCR, Pak. Karena kita dituntut FCR kita 4.476. Tapi kami tidak mau secara langsung menerapkan itu, kami nanti bertahap, Pak. Bertahap. Nanti mungkin pelayanannya kita bagusi dulu, kemudian mengenai kualitas kita bagusi dulu, baru nanti kita bertahap sampai ke FCR sebesar 4.476. Terus Pak, bagaimana tarif yang ada di dalam kota dengan tarif yang ada di desa-desa seperti yang di IKK? Ya. Apakah ada perbedaan atau sama, merata? Kalau untuk penyesuaian tarif ini, Pak, baik itu di pusat maupun di kecamatan, itu memang sama, Pak. Namun demikian, kita ada namanya kebijakan di PDAM atau di PDAM, karena, Pak, untuk biaya operasional di IKK ini kan besar, Pak. Jadi selama ini kami curhat, Pak, nih. Curhat. Selama ini, Pak, PDAM Kota Baru ini banyak mensubsidi ke kecamatan, Pak. Iya, contoh saja, Pak, di Bako, kemudian Sungai Durian, Pak, jadi mungkin sudah tahu. Itu, Pak, untuk bahan bakarnya saja, Pak, 1 tangki minyak itu 60 juta, Pak. 60 juta. Sedangkan pelanggan kita di Sungai Durian itu 500. Pendapatan kita berapa? 37 juta di sana itu. Jadi Kota Baru harus menyusui ke sana. Itu untuk bahan bakarnya aja. Belum untuk gaji karyawan, bahan kimia, biaya pemeliharaannya. Jadi rata-rata PDAM Kota Baru itu, Pak, sebulannya itu 200 sampai 300 juta kami harus menggelontorkan menyusui yang ada di IKK. Ya, iya, karena pakai sedot dan dorong. Iya, andai kata cuma sedot doang, iya, dorongnya enggak, gravitasi itu aman. Ini double. Iya,